Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kelompok kami yang beranggotakan Yuniar Kusmaseli, Yunita Dewi Seran, dan Zulfatri Kurniawan akan menyampaikan presentasi mengenai Bank Umum Syariah. Langsung saja bagian pertama adalah pengertian. Pengertian Bank Umum Syariah menurut UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam yang diatur dalam fatwa MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Selanjutnya adalah tujuan didirikannya bank syariah. Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Lalu, jenis-jenis bank syariah berdasarkan kegiatannya, bank syariah dibedakan menjadi 3, yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, meliputi 1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kelima, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keenam, masih banyak lagi yang lainnya. Unit usaha syariah. Kegiatan usaha unit usaha syariah atau biasa disebut UUS mirip dengan bank umum syariah. Unit usaha syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, melainkan 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 1. Simpanan berupa tabungan atau dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, salam, atau istisna. 3. Pembiayaan berdasarkan akad qard. 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah, muntahiyah, bitami, dan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. C. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. D. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional atau UUS. E. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya sesuai dengan prinsip berdasarkan persetujuan Bank Indonesia yang sekarang berdasarkan persetujuan OJK. Selanjutnya, perizinan, pendirian, dan struktur organisasi perbankan syariah. Yang pertama, persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip diberikan dalam jangka waktu 60 hari setelah dokumen lengkap. Persetujuan prinsip berlaku dalam jangka waktu 360 hari. Yang kedua, izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan. Diajukan dalam jangka waktu 360 hari sejak tanggal persetujuan dikeluarkan. Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha bank diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen lengkap. Bank wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal izin usaha bank. Yang ketiga, konversi BU konvensional menjadi BU syariah. Yang pertama, izin gubernur BI, lalu masuk dalam rencana bisnis bank. Lalu, proses perizinan dilakukan satu tahap atau izin perubahan kegiatan usaha. Izin berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan akta pendirian atau AD, termasuk AD oleh instansi yang berwenang. Bank wajib melakukan kegiatan syariah 60 hari setelah izin diberlakukan. Bank wajib menyelesaikan hak dan kewajiban konvensional maksimal 360 hari sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha oleh BI. Waktu penyelesaian aktiva produktif dapat diperpanjang atas permohonan bank. Selanjutnya, struktur organisasi perbankan syariah dapat dilihat pada bagan berikut ini. Prinsip kegiatan dan sumber dan BU syariah. Pengertian prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip bank syariah. Prinsip syariah lebih terang dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang menyebutkan sebagai berikut. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal masyarakat, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan pajara, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa iktina. Kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau masyarakat, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabah, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktina. Lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah antara lain: 1. Bank syariah, 2. Bank pembiayaan rakyat syariah, 3. Unit usaha syariah atau BMT atau lembaga keuangan non-bank. Sumber dana bank syariah. Sumber dana bank syariah diperoleh dengan cara menghimpun dana dari nasabah yang kemudian digunakan untuk menggerakkan seluruh kegiatan perbankan yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian. Perputaran dana diperlukan untuk memperoleh keuntungan yang kemudian keuntungan ini akan dibagi antara bank dan nasabah dengan menerapkan prinsip atau mudharabah bagi hasil yang seadil-adilnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjalin di awal penerimaan dana. Berikut ini merupakan sumber-sumber dana bank syariah yang diperoleh dari beberapa cara, yaitu modal, rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum, rekening investasi khusus, dan obligasi syariah. Modal.
Di antara sumber dana yang lain, modal merupakan sumber yang paling penting sejak awal sebelum dibentuknya bank syariah. Modal ini sendiri merupakan dana pribadi yang berasal dari para pemilik yang menyerahkan sebagian dana mereka sebagai bentuk dan tanda bahwa mereka merupakan pemegang saham di bank tersebut. 2. Rekening giro. Seperti pada bank konvensional lainnya, bank syariah juga menerima simpanan atau tabungan dalam bentuk rekening giro dari nasabah. Dana ini kemudian oleh bank syariah akan diterima sebagai bentuk wadiah atau titipan. Dengan kesepakatan bersama atas penggunaan dana tersebut, pihak bank dapat menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perbankan. Sementara itu, bank memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dana yang sudah diserahkan sewaktu-waktu bisa diambil kembali. 3. Rekening tabungan. Layanan dari bank syariah yang memungkinkan menerima simpanan atau tabungan dalam bentuk rekening tabungan dari nasabah. Penggunaan dana yang diterima dalam bentuk rekening tabungan dapat digolongkan menjadi 3 jenis kesepakatan, yaitu 1. Wadiah atau titipan, 2. Qard atau pinjaman kebajikan, 3. Mudharabah atau bagi hasil, 4. Rekening investasi umum. Rekening investasi umum disebut juga dengan investasi tidak terikat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank syariah dari dana simpanan para nasabah, di mana dana ini umumnya merupakan tabungan berjangka pendek. Tujuan penghimpunan dana dalam rekening investasi umum lebih pada keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih daripada hanya sekedar mengamankan tabungan. Prinsip yang digunakan dalam penggunaan dana ini adalah mudharabah atau bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah. 5. Rekening investasi khusus. Rekening investasi khusus atau istilah lainnya adalah investasi terikat, merupakan penghimpunan simpanan tabungan dari nasabah yang diperuntukkan untuk menandai sebuah proyek yang dikelola oleh bank syariah, di mana dalam pengalokasian dana ini para nasabah diberikan kebebasan sepenuh dalam menentukan proyek mana yang menurut nasabah lebih menguntungkan untuk berinvestasi. Pemanfaatan dana ini akan disepakati dengan prinsip mudharabah. Rekening investasi khusus lebih mengutamakan mengelola dana yang besar, sehingga kebanyakan dari nasabahnya merupakan investor besar dan institusi-institusi khusus. Obligasi syariah. Obligasi tidak hanya dikenal oleh bank konvensional saja, namun bank syariah juga mengenal obligasi atau di bank syariah lebih umum disebut obligasi syariah. Obligasi syariah merupakan alternatif sumber dana yang bisa digunakan untuk jangka panjang atau di atas 5 tahun. Prinsip yang diterapkan dalam obligasi syariah bisa dengan mudharabah, tabagi hasil atau ijarah tersewa. Penyaluran dan dana kehati-hatian. Penyaluran dana suatu kegiatan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Pada bank syariah menyalurkan disebut pembiayaan, sedangkan pada bank konvensional disebut kredit. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank yang salah satunya memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan divisi unit. Sumber dana yang lain berasal dari kebijakan Bank Indonesia, itu merupakan bonus atas penempatan dana bank, menetapkan penempatan aktiva dalam bentuk sertifikat wadiah Bank Indonesia yang termasuk dalam banking book yang ditetapkan risiko sebesar 0% atau secara di mana bonus itu dapat menjadi sumber dana bank untuk menambahkan kegiatan penyaluran dana. Di mana dana pihak ketiga adalah salah satu sumber dana bank yang didapatkan dari masyarakat yang berbentuk giro, tabungan, dan deposit. Sedangkan bonus SWBI adalah sumber dana bank yang didapatkan dari Bank Indonesia atas penitipan dana wadiah atas kelebihan likuiditas bank yang bersangkutan. Dilihat dari bentuk penyaluran dana, kinerja Bank Syariah Mega Indonesia pada awalnya mengalami peningkatan yang cukup baik, namun pasca peralihan dari bank berbasis konvensional menjadi bank berbasis syariah justru terus-menerus mengalami penurunan kinerja. Besar kecilnya penyaluran dana yang diseluruhkan bank syariah sangat diakibatkan oleh besar kecilnya DPK. Akan tetapi, berdasarkan data dari laporan keuangan Bank Syariah Mega Indonesia, di atas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena besarnya peningkatan dana pihak ketiga tidak selalu mendapatkan stimulus terhadap Bank Syariah Mega Indonesia meningkatkan pertumbuhan dana yang disalurkan kepada masyarakat.
dengan membandingkan antara pembiayaan bermasalah yang termasuk kategori kurang lancar dilakukan dan macet yang total dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan. Dana kehati-hatian. Dana kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip ini disebut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang perbankan. Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan, dan melaksanakannya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu supaya bank selalu dalam keadaan sehat, likuid, dan solvent. Dengan diberlakunya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan. Hal ini dapat terlihat dengan adanya beberapa bank-bank nasional, khususnya bank swasta, merupakan bank bermasalah yang satu persatu terpaksa dilikuidasi pada masa awal krisis ekonomi dan keuangan melanda di Indonesia. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penyaluran dana. 1. DPK, 2. SWBI, 3. Dan pembiayaan bermasalah atau NPV. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 hingga saat ini, yakni 1. merupakan dampak dari lemahnya manajemen bank, konsentrasi kredit yang berlebihan, banyaknya penyimpangan terhadap ketentuan kehati-hatian, kurang transparannya informasi mengenai kondisi keuangan bank, serta kurang efektif sistem pengawasan bank. Kondisi tersebut memberikan beberapa dampak negatif seperti penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di kalangan perbankan dan meningkat risiko. Perkenalkan, nama saya Yulfadli Kurniawan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PPI nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah yang dimulai 24 Januari 2007. Penilaian ini mencakup penilaian terhadap faktor-faktor seperti permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Dengan ketentuan 1. Penilaian peringkat komponen atau risiko keuangan membentuk faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif. 2. Penilaian peringkat komponen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan pertimbangan indikator pendukung dan unsur judgement. 3. Berdasarkan hasil penelitian, peringkat faktor finansial dan penilaian peringkat faktor manajemen ditetapkan peringkat komposit atau PK. Peringkat komposit PK1 yaitu bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik. PK2 bank memiliki kondisi tingkat keadaan sehat berkat pengelolaan bisnis yang cukup baik. PK3 bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik. PK4 bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang kurang baik. PK5 bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang tidak baik. Kriteria penilaian kesehatan bank syariah. Yang pertama, permodalan. Dengan komponen penilaian, rasio terhadap aktiva tertimbang menurut rasio atau ATMR
25%. 2. Kualitas aktiva produktif dengan komponen penilaian. Pertama, rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan atau APYD 25%. 2. Rasio penyisian penghapusan aktiva produktif yang dibentuk bank atau PPAYD terhadap penyisian penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk atau PPAPWD 5%. 3. Manajemen dengan komponen penilaian manajemen umum 10%, manajemen risiko 15%. 4. Profitabilitas dengan komponen penilaian rasio laba usaha rata-rata terhadap volume usaha 5%, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional 5%. Likuiditas dengan komponen penilaian rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti 5%, rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank 5%. Bobot 86-100%. Peringkat komposit 1. Keterangan sangat sehat. Bobot 71-85%. Peringkat komposit 2. Keterangan sehat. 61-70%. Peringkat komposit 3. Keterangan cukup sehat. Bobot 41-60%. Peringkat komposit 4. Keterangan kurang sehat. Kurang dari 40%. Peringkat komposit 5. Keterangan tidak sehat. Sejarah perkembangan bank perbankan syariah di Indonesia. Tahun 1983, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan adanya kebijakan deregulasi akan membuat perbankan lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Di periode ini, pemerintah juga pernah merencanakan sistem bagi hasil bagi perbankan syariah. Tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 atau Pakto 88 yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan untuk menunjang pembangunan. Liberalisasi sistem perbankan. Pada tahun ini, perbankan syariah mulai bermunculan. Tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Sesuai dengan akta pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991, namun mulai beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal sebesar 106.380.000 rupiah. Tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7/1992 menjadi UU Nomor 10/1998 yang menjelaskan bahwa terdapat dua sistem perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Tahun 2015, per Juni 2015, industri perbankan syariah Indonesia menjadi salah satu yang terbaik serta terlengkap dan diakui secara internasional. Tantangan yang dihadapi untuk pengembangan permasalahan yang dihadapi untuk pengembangan bank syariah di tahun 2011. Pertumbuhan aset masih sama dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, di tahun 2017 diwarnai oleh tingkat kompetisi bisnis jasa keuangan yang semakin ketat karena berlakunya MEA. 3. Pemodalan bank syariah perlu diperkuat secara signifikan agar memiliki skala usaha yang memadai untuk melakukan ekspansi. 4. Meningkatkan teknologi sistem keuangan syariah
karena semakin luas memanfaatkan teknologi informasi untuk bisnis. Langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan untuk menghadapi permasalahan. Indonesia sedang menerapkan kebijakan MEA, maka harus mempunyai standar operasional internasional agar perkembangan keuangan syariah tidak mudah tertinggal dengan negara lain. Yang kedua, membentuk kerjasama bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya agar terjadi peningkatan kinerja perbankan syariah. Yang keempat, pengembangan teknologi yang digunakan agar dapat meningkatkan jumlah nasabah dan efisiensi biaya. 5. Terpenuhinya kebutuhan SDM pengawas bank syariah yang memiliki keahlian tinggi dan dalam jumlah yang sesuai. Roadmap dan kebijakan pengembangan perbankan syariah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama isu strategis perbankan syariah dan yang kedua visi dan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah. Isu strategis perbankan syariah. Kondisi dan situasi yang mungkin berpengaruh terhadap jasa keuangan nasional antara lain: pertama, kondisi global; 2, standar dan komitmen internasional; 3, integrasi sektor keuangan; 4, pertumbuhan berkelanjutan; 5, pemetaan pembangunan; 6, stabilitas keuangan; 7, bonus demografi; 8, financing gap; 9, literasi masyarakat. Isu-isu strategis. Pertama, belum seharusnya visi dan kekurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. 2, modal yang belum memadai, skala industri dan individual bank yang masih kecil serta efisiensi yang rendah. 3, biaya dana mahal dan berdampak keterbatasan di segmen pembiayaan. 4, produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat. 5, kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai serta teknologi informasi yang belum mendukung pengembangan produk dan layanan. 6, pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. 7, pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal. Visi dan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah. Visi: mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemetaan pembangunan, dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi. Visi pengembangan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan serta program kerja dan rencana waktu pelaksanaan, yaitu terdiri dari 7 arah kebijakan baru. 7 arah kebijakan baru. Yang pertama, memperkuat sinergi kebijakan antar otoritas pemerintah dan stakeholder lainnya. Hal ini dilakukan dengan mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan mendorong pembentukan Pusat Riset Pengembangan Perbankan Syariah. 2, memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi dengan program kerja berupa: A, penyempurnaan kebijakan modal inti, minimum, dan klasifikasi. B, mendorong pembentukan bank BUMN atau BUMD syariah. C, optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK dan pengembangan layanan perbankan syariah sehingga mencapai share minimal di atas 10% aset BUK induk. 3, memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan. 4, memperbaiki kualitas layanan dan kerangka produk dilakukan melalui: A, peningkatan WGPS atau Working Group Perbankan Syariah dalam pengembangan produk syariah. B, penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru. C, kegiatan peningkatan service excellence dan kostumisasi produk sesuai dengan perkembangan preferensi konsumen. 5, memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM dan teknologi informasi serta infrastruktur lainnya. Program kerja meliputi: A, pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi. B,
pemetaan kompetisi dan kajian standar kompetisi bankir syariah, serta review kebijakan alokasi anggaran pengembangan SDM bank. C. Evaluasi kebijakan atau ketentuan terkait penggunaan fasilitas teknologi informasi secara bersamaan antara induk dan anak perusahaan. D. Kebijakan dalam rangka pengembangan interoperability, khususnya antara induk dan anak usaha syariah atau satu grup. 6. Meningkatkan literasi dan referensi masyarakat. 7. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.